Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan kekuatan, diberikan kelapangan rezeki nanti untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita selalu melantunkan sholawat dan salam kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat besar jasa perjuangan beliau sehingga kita dapat menikmati nikmatnya iman dan Islam hingga saat itu. Bu-ibu yang dirahmati Allah, itu pertemuan terakhir. Belum terakhir, mudah-mudahan di bulan puasa nanti puasa kita penuh berkah, Bu. Dikuatkan badan kita selesai puasa sebagaimana yang kita inginkan dan dapat menambah amal-amal kita yang lain, Bu, di bulan puasa nanti. Nah, di pertemuan minggu lalu kita membahas 7 macam persiapan nih yang nak kita siapkan di bulan suci Ramadan. Mulai dari doa sampai modalnya. Bu, silakan ke depan, Bu. Ke depan, ke tengah, Bu. Supaya nampak mukanya, dapat kita lihat Budi kan. Nah. Jadi, Bu, ibu-ibu, tentulah kita bertemu di situ karena takdir Allah, qadarullah. Sebetulnya banyak hal yang terjadi, banyak peristiwa yang terjadi. Kadang kita tidak bisa memprediksinya. Sebenarnya itu saya nak izin dan pagi ke pengajian sebetulnya. Karena saya ingin menuntaskan sebetulnya ada tugas ngukur kiblat di Selakau dan di Tambas sebelum puasa maksud kita, karena Bu kalau bulan puasa begayau ke dah suah saya cobakan ngukur kiblat di bulan puasa, datangnya menah tikolai ini orang. Kalau malam kan karena APK mungkin bejamor kali gue, jadi rasa lebih kuat kapaknya. Saya suah ngukur kiblat ke Sajingan Kacik, padahal pakai speed ya, dan motor seorang kan, tapi luar biasa kapaknya. Tapi qadarullah, tengah malam saya kena telepon. Saya ditelepon orang Pemda, katanya esok ada pelantikan pegawai. Itu banyak ya. Ada Pak Camat Sambas yang ada lantikan yang baru, ada macam-macam lah pegawai puskesmas dan lain sebagainya. Nah, jadi qadarullah sekali lagi, saya yang sebetulnya ingin pergi ke Selakau, ya harus menyelesaikan tugas di Sambas, dan alhamdulillah masih datang ke situ. Dan bersyukur sekali karena kita kan sebulan ke depan mungkin baru bisa jumpa lagi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 persiapan yang saya sampaikan minggu lalu, hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita mengaji ulang atau melihat kembali hal-hal baik ya tentang pengertian puasa. Itu kan pertemuan terakhir, mungkin akan biar ingatan kita segar lagi pengertian puasa, kemudian apa dalilnya, bagaimana cara melakukannya, mungkin kita akan bahas secara umum. Kemungkinan saya pun akan bertanya juga biar saling ingatkan. Mun saya tolen ngomongkan tanpa ada yang nyauti, mungkin
ilmunya tidak tinggal, tapi kalau mau dari kita misalnya kan akan lebih lakat ilmunya. Nah, ibu-ibu sekali lagi saya ingin menekankan bahwa Ramadan itu harus kita jalani dengan sukacita, kita jalani dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah, karena walaupun jasad kita puasa, tapi disialah banyaknya rohani yang diberi makan di bulan puasa ya. Nah, walaupun jasad lapar, tapi rohani terus diberi makan. Apa kata ulama? Kalau jasadmu lapar, ya jasad itu ya dan termasuk organ tubuh kita. Kalau dia lapar, pandai dia bekudi kan? Lapar. Kreok-kreoknya parutkan. Bagi yang ada mah dah mulai sakit pala. Yang rasanya ada lambung sedikit dah tihue-hue kalau kan seperti ya. Hampir nak midam nih, Pak Akal kita melihat mukanya ini. Midam ke kau masih ya, karena ternyata tidak ada cocok midam ya kan, bisa dilihat. Oleh sebab iya, sekali lagi rohani kalau lapar ya akan terasa. Bukan rohani, jasmani. Tapi kalau rohani itu bu lapar, kita hanya orang-orang yang betul-betul beribadah yang terasa. Mungkin kita saluk dengan Allah. Kalau rohani kita, ya mungkin kalau kita biasa-biasa aja meremehkan makanan rohani kita, maka tidak akan terasa bagaimana saluknya kita kepada Allah. Bagaimana sebenarnya rohani kita itu. Mungkin kita suah mimpi menangis. Apa yang kita tangisi dalam mimpi ya? Ya salah satu biasanya tanda rohani kita yang tak beri makan. Seperti ya. Maka sekali lagi bersyukurlah kita kalau seandainya nanti dipertemukan di bulan Ramadan, maka banyak-banyaklah rohani kita diberi makan di sini. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar kita kan, seperti ya. Amin ya rabbal alamin. Nah Bu, jadi pada kesempatan ini saya ingatkan tentang, atau kita semuanya mengingat tentang ilmu-ilmu seputar bulan Ramadan supaya kita ingat lagi. Nah, jadi jelas kalau dalilnya puasa Ramadan tuh kenapa wajib atau fardu ain ya, kecuali bagi orang yang berhalangan, adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu insyaallah hafal kalau nanti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ya yang pertama. Yang kedua, ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bunyal islamu alal khamsin. Arti Islam dibangun dalam 5 perkara, yaitu rukun Islam tadi ya. 1, syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah, bahwa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Yang kedua, apa? Menunaikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, menunaikan haji ke Baitullah, dan 5, berpuasa ke Ramadan. Nah, jadi macam-macam redaksi lah Bu I. Ada yang 5 ya biasa haji dudi kan. Ada yang didolokkan ya biasa, dalam hadisnya banyak redaksinya sesuai dengan konteks Rasulullah ngomong ke orang. Jadi banyak tentang hadis rukun Islam tuh tidak hanya segi, tergantung siapa yang domongnya Bu. Misalnya zaman dulu ada orang pintar, ya Rasulullah akan ngomong gitu. Tapi intinya sama. Nah, kalau ke orang yang misalnya orang yang pendidikannya tidak tinggi, atau orang yang biasa aja, kalau Rasulullah ngomong aja. Cuman intinya sama, cuma balaghahnya berbeda kalau dalam bahasa Arab ya, atau seni berbicaranya yang beda. Ialah bagian daripada bagaimana uniknya Islam. Nah, jadi ada 2 tadi dasarnya, Al-Baqarah 183 dan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang rukun Islam. Nah, sekarang melakukan puasa Ramadan pada bulan puasa atau bulan Ramadan sendiri memiliki banyak sekali keutamaan Bu. Salah satunya diangkatnya derajat. Ya, diangkatnya derajat. Siapa sih yang tidak mau diangkat derajatnya kan? Ya kan, kalau di dunia kerajaan mungkin ada orang yang
diangkat, dinaikkan pangkatnya. Nah, tapi kayak itu di hadapan Allah kita dinaikkan derajat kita, kan luar biasa sekali. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ketika Ramadan tiba, dibukakanlah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Nah, jadi menurut Syekh Izzuddin, maksud dibukanya pintu surga adalah pada bulan Ramadan ada banyak amal ibadah yang bisa jadi kunci untuk buka pintu surga. Dan juga di bulan Ramadan banyak sekali amalan yang bisa nutup neraka. Ialah ngapain dibuka pintu surga banyak, ditutup pintu neraka. Sedangkan setan dibelenggu artinya setan tidak diberi kebebasan untuk menggoda manusia. Nah, tapi ngapain kita di bulan puasa tang masih rasa ada niat-niat jahat atau pikiran-pikiran jahat ngapain? Karena kata ulama, yang berbicara ya bukan setan, tapi nafsu. Nafsu itu bagai biak kacik. Semakin dibalik semakin manja. Hari itu dibalik sige gule-gule, mungkin esok dia minta 2G. Esok dibalik 2G, lusa dia minta 3G. Gaya juga dengan konsep bisikan setan kepada nafsu yang 11 bulan tadi. Kalau kita tuluikan nafsu kita masih mengiang deh bulan puasa. Dan sifat biak kacik ya sige harus kita ingat apa? Biak kacik ya adalah pengingat. Nah, jadi kalau kita ibaratkan dengan nafsu kita akan mengingat hal-hal yang mungkin kurang baik yang akan dingiangkannya di bulan puasa walaupun setan dasian. Nah, sama dengan ibaratnya kalau dalam HP memory card lah udah bahasanya. Dibarikan jadi apa pesan-pesan kejahatan sebelum aku nak belenggu tuh kalau dingaungkan dibunyikan lagi di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah puasa itu sebagai pengontrol syahwat. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah. Dalam hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu adalah penekan syahwat. Jadi orang-orang yang belum mampu menikah sebetulnya dianjurkan untuk banyak-banyak puasa. Artinya puasa itu memang efektif untuk menangkal syahwat yang salah, kan seperti itu. Nah, jadi ada dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa sama dengan penciptaan manusia syahwat tuh ditanya juga. Kalau kita dulu sebelum ditiupkan ruh bersaksi di depan Allah. Siapa aku? Kata Allah, engkau adalah Tuhanku. Siapa kau? Aku adalah hambamu. Ia jawaban ruh kita sebelum kita lahir ke dunia. Tapi berbeda dengan nafsu. Nafsu sebelum diciptakan ditanyai juga. Siapa aku? Kata Allah. Kau-kaulah. Siapa aku? Akulah. Ya jawaban yang luar biasa dari nafsu. Kemudian karena daan madas, diazab di dalam neraka panas 1000 tahun. Ditanya age masih sama jawabannya. Lah kaya diazab di dalam neraka dingin selama 1000 tahun. Sama jawabannya. Dan terakhir dia disuruh puasa. Apa jawabannya? Baru nak madas. Ketika laka dibebani dengan puasa, nafsu baru bisa menjawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Beda kira-kira. Ada ke neraka panas, ke neraka dingin, ada dalam Al-Quran. Mungkin dalam suatu saat akan kita jelaskan. Jadi neraka bukan panas tolen, ada neraka yang dingin. Gila kira-kira. Nah, selanjutnya, jadi surga atau neraka sian bayangannya di dunia, Bu. Apapun yang kita bayangkan sian akan same. Gila dia, baik neraka atau surga. Cuman kita hanya bisa menggapainya dengan iman. Atau kalau nak coba-coba
boleh dengan akal. Misal cucul tangan kita dengan api, letakkan di atas kompor gewe, api lama tahannya gitu ya, kan seperti ya. Ialah bagian daripada coba-coba aja biar mendekati. Ternyata tahan aku panas sampai agak di neraka seperti itu. Selanjutnya di puasa itu melipat gandakan pahala yang ada. Apa katanya? Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal sehingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa Allah yang nilainya. Kalau amalan kita sedekah dengan orang 10 kali lipat pahalanya. Kalau Allah membalas pahala puasa itu, Allah seorang yang balas. Nah, kira-kira apa balasan Allah, Bu? Kalau kita berpuasa, apa kira-kira balasan Allah? Tahu tak? Kan tahu ya. Jadi kata Allah, aku seorang yang akan balas pahala puasa. Membalasnya. Jadi mau nak tahu mati dulu orang doan gitu tapi di situ ulama ada menyampaikan bahwa apa balasan bagi orang yang berpuasa. Ada ulama menerangkan bahwa setiap ibadah puasa akan dibalas oleh Allah dengan langsung bersua dengan Allah. Itu menurut pendapat Syekh Utsman Syakir dengan mengutip Abul Hasan bahwa kalau puasa kebaikan dibalas surga, kalau pahala puasa itu pahalanya adalah langsung berjumpa dengan Allah di akhirat nanti tanpa ada penghalang hijab apapun. Nah, jadi dalam tingkat-tingkatan pahala, di dalam kelas-kelas pahala yang paling tinggi nilainya adalah, atau kenikmatan yang paling tinggi nilainya adalah berjumpa dengan Allah. Ia pahala paling tinggi, tingkatan pahala paling tinggi. Nah, oleh sebab marilah kita semangat dalam puasa kita. Nah, waktu puasa itu bila, Bu? Waktu puasa itu mudah masuk tanggal 1 Ramadan. Bagaimana nentukannya? Kita bisa ikut pemerintah dengan penetapan 1 Ramadan nanti, maka kita puasa setelah mendengar pengumuman ru'yat hilal biasanya oleh pemerintah kan. Boleh pakai dasar ye. Dan ye secara fikih sah karena kita itu cerita puasa itu adalah bagian daripada tanggung jawab pemerintah di suatu negara. Ada hukumnya seperti itu. Nah, jadi puasa itu bila kita ingatkan lagi bahwa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya, niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adain fardu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Baik nak dibaca seorang atau nak dibaca laka witir boleh, silakan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i yang mayoritas kita di Indonesia, niat puasa itu harusnya dilakukan pada malam harinya. Ada dasarnya di malam mazhab Syafi'i. Laka witir dah paling aman dah kita ya, dah ngikut Pak Imam ya. Wa itu sauma ghadin dah aman, insyaallah lepas kita. Seperti dah langsung kita ucapkan ya. Nah, jika kalau seandainya meninggalkan puasa Ramadan, apa hukumnya? Ya kan biasa kita kan, kalau ibu-ibu mungkin masih ada yang karena halangan harus meninggalkan puasa kan. Jadi salah satunya wajib dikodok kan seperti ya. Nah, kecuali bagi orang yang udah
sakit yang tidak memungkinkan untuk mengkodok ya, maka akan dibayar fidyah kan seperti itu. Bagi orang yang dah tua renta, dia tidak agak mengkodok, tidak wajib agak mengkodok, tapi membayar fidyah atau memberi makan orang miskin seperti itu. Biasa fidyah itu makanan sehari. Biasa ada takarannya kalau biasa edarannya ada Bu biasa. Sementara itu kita tunggu aja, kalau ada insyaallah saya share di grup biar kita sama-sama punya panduannya. Kira-kira Bu sampai di situ ada nak ditanyakan? Kalau seandainya kan terkait sehat atau enggaknya bisa kita ukur dengan panduan medis atau rasa mampu keadaan dia biasa kan. Kalau seandainya memang memungkinkan untuk puasa laka sakit berat ya, silakan dilanjutkan. Dulu kan ukurannya itu kan tua renta yang tidak mungkin lagi bisa berpuasa. Kan seperti itu. Jadi kalau memang udah sagar, intinya hadapi dulu yang yang sekarang ada misalnya kan seperti itu. Atau kita cari dulu referensinya bahwa masih wajib enggak dia mengganti puasa yang lalu kan seperti itu, Bu. Baik, ada pertanyaan yang lain sebelum saya jawab pertanyaannya? Kalau kalau kita melihat pendapat ulama, cerita sab dulu cerita sab bahwa ulama ya memang cara ngisi sab ya memang pertama kan tengah, lagi lebih utama lah ya kanan, laka ya kiri. Kalau memang kanan lagi, kiri lagi biar simbang. Jadi memang disimbangkan nih Bu yang betulnya gitu. Kecuali lah kalau orang laki kan, kalau orang laki ya dalam posisi bertiga, situ imam, si makmumnya mun bertiga, berarti belah kiri dan disi tengah dengan kanan. Kalau ada si agi seterusnya gitu lah, biar langsung berimbang. Karena memang yang tengah tuh kan diharapkan kalau sab laki lah diharapkan kalau mau ada api-api imam batal dan sebagainya dia yang maju.
dan pergerakannya dan banyak. Bayangkan kalau dari situ geser ke siagi dah banyak gerakannya kan. Nah, dia juga dengan cerita kita yang sab di orang perempuan, pertama tengah dulu, isi kanan, kiri dan seterusnya. Ah, selang-seling. Jadi kita memang yeah. 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 Ya, jadi ya kalau yang betul memang ya kita harus tahu semuanya. Ya, jadi kita ngisinya dari tengah kiri kanan gitu disampaikan nanti boleh. Nah, jadi bagaimana panuh tuh supaya sab tuh berimbang gitu. Kalau kita udah sholat tapi orang ngisinya apa gimana pun ngisinya dan tentu dia dah lagi bukan lagi anu kita dah bukan lagi. Tapi kalau bisa memang kita sampaikan ke orang ngisi sab tuh berimbang biar sabnya itu betul. Tapi ya dalam kondisi darurat pun nak sab dikerek ke kanan ke yang penting dia rapat dia pun tidak masalah sebetulnya kan. Tapi lebih baik kan demi kesempurnaan sholat lurus dan rapatkan sab. Lurus dalam arti sabnya bagus kan seperti Bu I. Dan terlalu ke kiri dan terlalu ke kanan. Dalam kondisi darurat tetap silakan gimana kondisinya, tapi kalau seandainya udah dalam kondisi sadar semuanya, sabnya dibatulik dulu. Nah, Bu I. Yeah. Oh, okay. Yeah. Oh, ya rati motif kipas tuh bukan nano. Saran saya padahkan ke pengurus masjid tambah kipas. Karena gitu Bu, dalam mana ya pengurus masjid dia punya tanggung jawab namanya ada namanya riayah ya kan, ada yang namanya ada bagian administrasi, ada bagian peribadatan, ada bagian kemakmuran. Jadi supaya masjid makmur ya pengurus harus punya strategi bagaimana supaya masjid itu makmur. Kalau masjid panas biasa dah macam-macam lah jamaahnya kan, ada sholat kelaing dan lain sebagainya. Luar biasa sekali pahalanya kalau seandainya pengurus masjid memperhatikan fasilitasnya. Jadi artinya masalah sebetulnya saya lihat ibu-ibu tuh yang sholat sebenarnya mau sholat betul tuh. Cuman karena tadi nak ketik kipas panas pakai kerudung kan kita ya biasa kami yang kayak bajunya pun kan apalagi dalam kondisi sholat yang lama bepaluh-paluh luar biasa kan anaknya kan. Ngelinsar kan biasa kita paluh gatal lah apalah segala macam kan. Nah, oleh sebab saya terus terang Bu, kalau saya masjid saya di Sekuduk, menurang ceramah di situ ke belakang dan kedengaran ramai orang ngomong, saya sampaikan ke pengurus masjid mik dan sampai ke belakangnya saya. Bagian dari salah satu bari syarat. Saya yakin duit umat sedekah orang boleh dibalikan kipas angin lebih banyak demi kenyamanan orang. Saya biasa mun mik dan nyaring di masjid saya sampaikan dengan pengurus masjid kan itu miknya dan nyaring saya. Karena apa satu kala mun mik imam kerau kepada baca kan ya sakit dua kan kalau 30 malam nih kan sedang juga atau dalam seminggu sekali kan imam lah imamnya mungkin gantian orang 4 yang 5. Tapi seandainya kalau kerau kepada dalam musim batuk itu agak luar biasa saya. Kalau seandainya ada mik yang betul ya kan nyaman, bismillahirrahmanirrahim. Sikit aja udah kedengaran ya kan. Bagian daripada strategi supaya orang nyaman sholat. Selain daripada bacaan orang yang nyaman,
kualitas sound system atau kualitas peribadatan yang lainnya penting. Parkir, kemudian kipas angin, sound system, lampu, penting semuanya. Nah, oleh sebab boleh Bu disampaikan masukannya. Saya yakin batule masalah sap orang perempuan yang seperti tidak secara langsung dengan ada kipas angin belah simbang seorang deh kalau ada yang belum batule kipas angin. Ya Allah besar mudahan pahalanya nanti pengurus masjid yang mau nuluikan jamaah seperti Nah, jadi cerita sholat, cerita orang sakit. Orang sakit yang meninggalkan puasa. Ada beberapa istilah untuk orang sakit tuh. Pertama, ada yang namanya cerita sakit orang puasa, ada yang namanya sakit yang diharapkan sembuh. Nah, ada namanya sakit yang diharapkan sembuh. Yang kedua, ada yang namanya sakit yang tidak diharapkan sembuh. Ada sakit yang diharapkan sembuh, sakit yang tidak diharapkan sembuh, dan kondisi saat sembuh. Ada 3. Nah, pertama, sakit yang diharapkan sembuh adalah sakitnya parah, tapi masih ada kemungkinan sembuh. Boleh tidak berpuasa. Bahkan makruh atau haram kalau membahayakan dia kalau dia puasa. Yang sakit yang diharapkan sembuh, sakit parah tapi kira-kira itu masih bisa sembuh. Nah, tapi artinya dalam sakit dan makruh juga dia puasa. Tapi kalau dia sembuh dari sakitnya, dia akan mengkodok sejumlah hari yang ditinggalkannya. Sakit yang diharapkan sembuh. Tentu di Bu orang kita sakit, keluarga kita sakit. Nah, kita harapkan sembuh di. Ada yang kedua namanya sakit yang tidak diharapkan sembuh. Nah, misalnya sakit yang dah menaun, sakit yang parah. Dokter dah madahkan samengan di Indonesia kami sudah berusaha sebaik mungkin nih kan. Sisanya kita kembalikan kepada kan. Tentu Bu. Saya diam-diam melatihkan orang-orang rumah biasa kan ambil lipat baju apa kan. Ada nonton Indonesia kan. Bukan saya merhatikan orang melipat baju. Nah, jadi kurang lebih kayak lah sakit yang tidak diharapkan sembuh. Mungkin kita suah nangarnya kan. Bu itu dah parah tuh Bu, ngajikan aja misalnya kan seperti kan, atau dibaca Yasin aja. Kan bagian daripada sakit yang tidak diharapkan sembuh atau vonis dokter udah stadium sekian bahasanya kan. Artinya dah lagi wajib puasa tapi pun tidak wajib kodok tapi dia bisa membayar fidyah. Bayar fidyah gantiannya. Jadi kondisi saat sembuh. Jika Bu ada orang yang sakit tadi sudah dikonfirmasi oleh orang yang berwenang, misalnya dokter, dia tuh udah sembuh total, berarti kalau dia masih ada beban hutang puasa ketika dia sudah sembuh total, maka sebaiknya dia bisa mengganti puasanya sebelum datang lagi puasa berikutnya. Nah, seperti ialah Bu kira-kira.